Halo halayak sipil semua, selamat datang kembali di channel Lintang Selatan. Seiring semakin populernya kendaraan listrik, saat ini cukup banyak pabrikan motor listrik yang meluncurkan produk-produk mereka. Dari sekian banyak pabrikan motor listrik, acap kali membuat kita gusar untuk menentukan pilihan. Untuk itu saya akan mengulas satu persatu beberapa pabrikan motor listrik yang paling sering kita temui di Indonesia. Tidak hanya itu, di akhir video saya akan mencoba untuk membandingkan masing-masing dari kendaraan listrik untuk memberikan referensi kepada khalayak sipil semua, kendaraan listrik mana yang paling sesuai dengan selera, budget, riding style, weton, dan juga kodam teman-teman semua. Untuk itu tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Number 1. Untuk yang pertama ada motor listrik dengan merek Alfa Servo. Kesan pertama yang diberikan kendaraan listrik ini yaitu begitu futuristik, modern, dan juga elegan. Kemudian mari kita lihat spesifikasinya. Kendaraan ini memiliki bodi yang cukup bongsor dengan panjang 1,9 meter, lebar 70 cm, dan tinggi 1,1 meter. Motor listrik ini bertipe penggerak mid-drive. Artinya motor penggeraknya berada di tengah dan kemudian dihubungkan dengan fan belt ke bagian as roda belakang. Hal ini tentu akan membuat motor dinamo relatif lebih aman jika digunakan untuk melalui jalanan yang tergenang banjir. Selain itu, kendaraan ini memiliki power yang cukup besar, yaitu up to 9,8 kW, yang menghasilkan torsi maksimal sebesar 53,5 Nm. Dengan tipe baterai lithium dengan kapasitas 73,8 volt 24 Ah atau sekitar 1,8 kWh dengan kapasitas charger sebesar 1000 watt. Jadi minimal daya listrik di rumah sebesar 1300. Dan untuk pengecasan dua buah baterai dari 0% hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Dari segi performa, kendaraan ini memiliki kecepatan maksimal sebesar 103 km/jam dengan jarak tempuh sejauh 125 km. Dengan catatan menggunakan mode Eco dan kecepatan tidak lebih dari 40 km/jam. Dan yang terakhir, motor ini dibanderol dengan harga 35.750.000 setelah dipotong subsidi untuk OTR Jabodetabek. Number 2. Yang kedua ada motor listrik Gesit dengan tipe Gesit Raya. Gesit Raya ini merupakan penerus dari generasi sebelumnya yaitu Gesit G1, dimana untuk perbedaannya kali ini stangnya mengusung tema stang naked, dan juga untuk lampu sen dia bergabung dengan lampu utamanya. Untuk spesifikasinya, motor ini memiliki output power sebesar 1500 hingga 3000 watt yang menghasilkan torsi maksimal sebesar 26 Nm. Untuk performance, motor ini menggunakan baterai lithium ion NCM 72 volt 20 Ah dengan maksimal kecepatannya di 70 km/jam dan jarak jangkauan maksimalnya 60 km. Untuk dimensinya, motor ini memiliki panjang 1,88 meter, untuk lebarnya 0,72 meter, dan tinggi 1,078 meter, dengan jarak antar as roda sebesar 1,3 meter. Motor ini dibanderol dengan harga 20.980.000 setelah dipotong subsidi 7 juta rupiah. Ini adalah harga motor Gesit Raya dengan satu baterai. Namun konsumen bisa membeli baterai ekstra sendiri karena motor ini memiliki kapasitas untuk 2 slot baterai. Number 3. Selanjutnya ada pabrikan dari Polytron, yaitu dengan tipe Fox R. Motor ini memiliki ukuran yang cukup besar di kelasnya, dengan desain yang gagah dan sporty. Motor ini mampu menempuh jarak maksimal sejauh 130 km dengan kecepatan maksimal 90 km/jam. Motor penggeraknya sendiri memiliki kekuatan sebesar 3000 watt yang terletak pada as roda belakang.
Kapasitas baterainya pun cukup besar, yaitu 3,7 kWh. Dengan durasi pengisian daya hingga 100% membutuhkan waktu 4-5 jam. Dengan charger yang memiliki daya sekitar 900 watt. Berbeda dengan motor listrik pada umumnya, baterai motor Polytron ini tidak bisa dilepas, alias dia ditanam permanen di bawah dek motor. Namun, Polytron mengklaim bahwa mereka telah melakukan beberapa uji coba dan memastikan bahwa baterai mereka tahan terhadap air, api, guncangan, maupun tusukan. Motor ini dibanderol dengan harga Rp13.500.000 setelah dipotong subsidi, dengan sistem sewa baterai sebesar Rp200.000 per bulan, dengan benefit garansi baterai seumur hidup, atau Rp30.500.000 dengan sistem beli baterai. Number 4. Smooth Suzu. Sepintas motor listrik ini mirip dengan Vespa Sprint 150 dengan bodi yang mungil dan cukup kompak. Motor listrik ini mampu menempuh jarak maksimal sejauh 60 km dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Motor ini dibekali baterai dengan tipe lithium ion dengan kapasitas 60 volt 21,5 Ah atau sekitar 1,3 kWh dengan daya maksimal 1500 watt. Motor ini terbilang cukup kecil dengan dimensi panjang 1,7 meter, lebar 0,7 meter, dan tinggi 1,1 meter. Motor ini dibanderol dengan harga Rp12.900.000 untuk OTR Jabodetabek. Di luar itu, konsumen juga harus membayar kuota kilometer untuk bisa menggunakan kendaraan listrik ini. Untuk kuota 200 km dibanderol dengan harga Rp40.000, sedangkan untuk 400 km dibanderol dengan harga Rp70.000. Selain itu, Smooth Suzu juga mempunyai skema swap baterai. Jadi para pengguna motor listrik ini tidak perlu capek-capek mengecas motornya sendiri, cukup menukarkan baterainya yang sudah terpakai dengan baterai yang baru di stasiun swap point yang sudah disediakan oleh Suzu, yang diklaim sudah ada 1.500 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga Smooth Suzu memberikan garansi baterai seumur hidup kepada penggunanya. Namun jika penggunanya ingin melakukan pengecasan sendiri di rumah, pihak Suzu sudah menyediakan paket home charging yang dibanderol dengan harga Rp1.200.000. Number 5. Selanjutnya ada motor listrik Volta 401. Motor ini memiliki spesifikasi baterai 64 volt 21 Ah dengan jenis baterai Life Bombat dengan daya motor maksimal 1500 watt dan dapat mencapai kecepatan maksimal sebesar 60 km per jam. Di paket pembeliannya, konsumen akan mendapatkan satu buah baterai dengan jarak tempuh maksimal sejauh 60 km dan 120 km jika menggunakan dua buah baterai yang bisa dibeli secara mandiri. Volta 401 ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp9.950.000 OTR Jabodetabek. Berbeda dengan dua merek motor sebelumnya, Volta memberikan kebebasan kepada konsumennya untuk memilih skema berlangganan ataupun tidak. Jika memilih skema membership, maka konsumen akan mendapatkan garansi baterai seumur hidup dengan membayar biaya langganan sebesar Rp50.000 per bulan dan mendapatkan jatah maksimal 10 kali untuk pergantian baterai di stasiun ganti baterai. Dan jika konsumen tidak mendaftarkan membership, hanya akan mendapatkan garansi baterai selama 2 tahun atau 1.200 kali charge. Selain itu, juga tidak mendapat fasilitas di stasiun ganti baterai yang sudah disediakan. Artinya konsumen hanya bisa mengisi baterai di rumah dengan menggunakan charger bawaan. Sayangnya, untuk saat ini, stasiun ganti baterai Volta hanya tersedia di daerah Jabodetabek dan juga Bali. Number 6. Untuk yang keenam, ada motor listrik Uwin Fly T3 Pro atau T3S Pro.
Motor listrik Uinfly T3S Pro ini memiliki spesifikasi motor power sebesar 1200 watt dengan kecepatan maksimal 60 km per jam, memiliki daya angkut hingga 200 kg dengan jarak tempuh maksimal sejauh 60 km. Sayangnya, motor listrik ini masih menggunakan tipe baterai SLA atau Silent Lead Acid atau yang biasa kita kenal dengan aki basah. Motor listrik Uinfly T3S Pro ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu di harga Rp9.100.000. Number 7. Yang terakhir ada motor listrik Yadia T9. Motor ini memiliki jarak tempuh yang cukup jauh, yaitu 100 km dengan kecepatan maksimum 60 km per jam. Tidak heran, motor ini menggunakan baterai yang cukup besar dengan menggunakan tipe baterai Crapin sebesar 72 volt 38 ampere hours dengan power yang cukup mumpuni, yaitu sebesar 2000 watt. Salah satu hal yang mungkin menjadi kelemahan motor listrik ini yaitu pengisian dayanya yang memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar 8-10 jam jika menggunakan charger bawaan. Namun hal ini tentu saja bisa diatasi karena sekarang ini sudah banyak toko-toko online yang menyediakan fast charging untuk kendaraan listrik. Yadia T9 ini dibanderol dengan harga Rp14.500.000 OTR Jabodetabek. Itu tadi ulasan singkat untuk ke-7 motor listrik yang paling populer saat ini di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba untuk membandingkan variabel-variabel dari masing-masing motor listrik untuk disesuaikan dengan kebutuhan khalayak sipil sekalian. Untuk itu, langsung saja kita ke pembahasannya. Dari semua ulasan yang telah saya bahas tadi, akan saya rangkum ke dalam satu buah tabel. Untuk yang pertama, mari kita amati dari kapasitas baterainya. Di peringkat pertama ada Alfa Servo dengan kapasitas baterai 3,6 kWh, kemudian disusul Polytron Fox R dengan 3,7 kWh, dan di urutan ketiga ada Yadia dengan 2,74. Tentu hal ini akan berbanding lurus dengan jarak tempuhnya. Bisa dibuktikan di peringkat pertama ditempati oleh Alfa Servo dengan jarak maksimal 140 km, di peringkat 2 ada Polytron Fox R dengan 130 km, dan di peringkat 3 ada Yadia T9 dengan jarak 100 km. Kemudian kita pindah ke bagian tenaga motor. Alfa Servo dan Polytron sama-sama dibekali motor dengan power 3 kW. Namun di sini Alfa Servo meyakini bahwa bisa menekan tenaga motornya hingga 9,8 kW, sedangkan untuk Polytron tidak ada informasi pastinya seberapa batas extend powernya. Untuk selanjutnya ada Yadia dan juga Gesit Raya yang sama-sama memiliki motor power sebesar 2 kW. Dari tenaga motor ini akan mempengaruhi seberapa besar torsi atau gampangnya kemampuan menanjak daripada motor tersebut. Di peringkat pertama lagi-lagi dipegang oleh Alfa Servo dengan torsi 53,5 Nm. Di peringkat kedua ada Polytron, baik itu Fox S maupun Fox R dengan torsi 47 Nm. Sedikit pembahasan masalah ini, kenapa Alfa Servo menghasilkan torsi yang lebih besar daripada Polytron, padahal mereka keduanya memiliki motor power sebesar 3 kW. Tentu hal ini dipengaruhi oleh Alfa Servo yang mengusung tipe mid-drive atau penggerak tengah. Dengan adanya CVT atau fan belt dari motor tengah yang dihubungkan ke as roda belakang, maka di situ ada sistem rasio yang akan meningkatkan torsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Namun hal ini akan berdampak kepada menurunnya tingkat kecepatan maksimal motor listrik tersebut. Kemudian di peringkat 3 ada Gesit Raya dan Volta 401 dengan nilai torsi 30 Nm. Selanjutnya kita langsung lompat ke bagian skema berlangganan. Alih-alih menerapkan sistem beli putus, beberapa kendaraan listrik menerapkan sistem berlangganan kepada konsumennya. Yang pertama ada motor listrik Polytron dengan menaikkan sewa baterai selama seumur hidup kepada konsumennya, yaitu sebesar 125.000 per bulan untuk varian Fox S dan 200.000 per bulan untuk varian Fox R. Namun dengan sistem ini, konsumen diberikan benefit yaitu garansi baterai seumur hidup.
Yang kedua ada motor listrik Smooth Suzu yang menggunakan sistem beli kuota untuk jarak tertentu. Benefitnya sama, yaitu garansi baterai seumur hidup dan gratis swap baterai di titik-titik stasiun swap point. Dan yang ketiga ada Volta, namun Volta memberikan pilihan kepada konsumennya untuk berlangganan ataupun beli putus. Dan yang terakhir, bagian yang paling utama, yaitu harga. Untuk harga yang paling murah dipegang oleh Uwinfly T3S Pro dengan Rp9.100.000. Kemudian di peringkat kedua ada Volta 401 dengan harga Rp9.750.000. Dan yang ketiga ada Yadia T9 dengan harga Rp14.500.000. Kenapa bukan Polytron Fox S ataupun Smooth Suzu? Karena di kedua motor listrik tersebut ada biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan di luar harga motor. Baiklah, sekarang saatnya memberikan rekomendasi motor listrik mana yang paling sesuai dengan tipe penggunanya. Jika Anda suka touring atau melakukan perjalanan jauh, maka akan mempertimbangkan jangkauan yang jauh, torsi yang besar, dan bodi yang besar dan gagah. Untuk itu, pilihan utamanya jatuh kepada Alfa Servo dan yang kedua Polytron Fox R. Jika Anda berprofesi sebagai ojek online atau kurir, atau orang-orang dengan mobilitas harian tinggi untuk mencari pundi-pundi rupiah, Anda akan mempertimbangkan jangkauan yang jauh dan harga yang murah. Pilihan utamanya jatuh kepada Yadia T9, kemudian nomor 2 Uwinfly T3S Pro, dan ketiga adalah Volta 401. Jika Anda dengan tipe mobilitas rendah seperti antar jemput anak sekolah, belanja ke warung, dan yang sejenisnya, maka jika pertimbangannya adalah harga motor, pilihan utamanya jatuh kepada Uwinfly T3S Pro, yang kedua Smooth Suzu, dan yang nomor urut 3 Volta 401. Itulah tadi beberapa motor listrik pilihan dari saya. Dan disclaimer, ini adalah murni subjektivitas dari saya pribadi. Jadi teman-teman semua bisa berpendapat lain dan itu sah-sah saja. Dan di video selanjutnya saya akan mencoba membandingkan mana yang lebih menguntungkan antara beli baterai, sewa baterai, ataupun swap baterai. Cukup sekian dari saya. Salam Malaya.